ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا مرب روحنا كهدي عبد الله شابي، صلى شيخنا مرب روحنا على حبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكاف، وإلى رشاء الحبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن حاشم علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, masih membicarakan tentang hal-hal yang membuat seseorang menjadi murtad, sifatnya disebut dengan riddah. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, awi i'taqada faqda sifatin ay wahidatin min sifatillahi ta'ala alwajibati lahu ijma'an, atau ada orang yang meyakini ketiadaan satu sifat dari sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah ijma'an, wa huwa ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala amrin diniyin, yang diijma'kan, disepakati oleh semua ulama. Contohnya apa? Sifat Allah yang wajib bagi Allah, kal ilmi, seperti Allah wajib bersifat al-ilmu, Allah wajib bersifat mengetahui. Kalau seandainya ada orang yang berkeyakinan Allah tidak memiliki sifat al-ilmu, maka ini orang telah melakukan satu sifat yang disebut dengan ar-riddah, orangnya disebut dengan murtad. Atau yang berikutnya, au nasaba lahu tabaraka wa ta'ala sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an, atau menisbahkan satu sifat yang wajib disucikan dari Allah Ta'ala secara ijma' ulama. Sepakat ulama bahwasanya sifat ini harus ditiadakan karena Allah disucikan dari sifat ini. Ada orang yang meyakini bahwasanya Allah ini misalnya kal jismi, Allah ini ada jisimnya. Bagaimana?
dia berkeyakinan Allah ada jisimnya, bi an qala huwa ta'ala jismun kal ajsami li sarahatihi fil huduthi wat tarkibi wal alwani fayakunu kufran. Ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu jisim sama seperti jisim-jisim yang lainnya. Allah sama seperti manusia, ada jisimnya. Allah sama seperti binatang, ada jisimnya. Allah sama seperti tumbuh-tumbuhan, ada jisimnya. Bagaimana tanda-tanda jisim? Fil huduthi, bersifat hudud. Artinya hudus adanya didahulukan oleh ketiadaan. Ada orang yang berkeyakinan Allah itu dulunya tidak ada, baru kemudian Allah itu ada. Maka ini orang telah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orangnya disebut dengan murtad. Atau wat tarkibi wal alwani, Allah ini jisim sama seperti makhluk-makhluk yang lain, tersusun bagian-bagian tubuhnya, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, atau ada warnanya. Oh, Allah itu putih warnanya. Maka ini orang yang berkeyakinan seperti itu, berkeyakinan bahwasanya Allah adalah seperti jisim, sama seperti makhluk-makhluk Allah yang lainnya, fayakunu kufran, maka ini orang dihukumkan kufur, telah melakukan satu sifat kufur, satu sifat riddah, dan orangnya disebut dengan murtad atau kafir. Bagaimana kesimpulannya? Walhasilu, kesimpulannya, annal mujassima la yakfuru illa idza lazima min kalamihi tashbihu fa kufruhu min haitsu tashbihu. Orang yang mujassim, ini mujassim orang yang menisbahkan Allah itu sama dengan makhluk. Orang tersebut dihukumkan kufur ditinjau dari segi apa? Idza lazima min kalamihi tashbihu, apabila orang tersebut telah melazimkan tashbih, menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah ada warnanya putih, Allah itu besar, Allah itu ada kepalanya, Allah itu ada tangannya, Allah itu adanya didahulukan oleh ketiadaan. Maka orang ini disebut dengan mujassim, orang yang menjisimkan Allah, menisbahkan Allah sama dengan jisim-jisim makhluk yang lainnya. Maka orangnya dihukumkan kufur dalam hukum agama. Afadahu Syarqawiyyu, ini semua diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah. Atau yang berikutnya, para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, au halala muharraman bil ijma'i, ay ijma'il a'immatil arba'ati. Atau ada orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh ijma' ulama. Maksudnya ijma' ulama disepakati oleh semua imam-imam yang empat: Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Haramnya haram yang ijma', konsensus semua ulama berpendapat, mengatakan, sepakat bahwasanya ini hukumnya haram, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Bujairimi radhiyallahu anhu. Haramnya diijma'kan. Kemudian ma'luman minad-dini bid-darurati, diketahui dari dalil-dalil agama bid-darurah. Maksudnya bagaimana diketahuinya bid-darurah?
wa huwa alladhi la yahtaju fi itsbatihi ila dalilin. Maksudnya diketahui dengan ad-darurah, tidak butuh untuk menetapkannya kepada dalil. Kenapa demikian? Untuk menetapkan hal yang diharamkan ini tidak butuh dalil. Li'annahu ishtaraka fi ma'rifatihi al-alimu wal-ami. Karena orang yang alim, yang berilmu dengan orang yang awam itu semua sudah mengetahui hal ini merupakan haram. Makanya disebut dengan ma'luman minad dini bid-darurah mimma la yakhfa alaihi, yang sudah jelas-jelas. Jadi manakala ada orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan sesuai dengan ijma' ulama, sesuatu ini diketahuinya bid-darurah, artinya tadi tidak butuh untuk menetapkannya kepada dalil, karena orang yang berilmu dan orang yang awam mengetahui keharamannya. Bagaimana contohnya? Kazina, seperti zina. Apa yang disebut dengan zina? Definisinya dalam hukum agama, wa huwa ilajul mukallafil wadhihi hasyafatahul asliyatal muttasilata aw qadraha inda faqdiha fi farjin wadihin muharramin li'ainihi fi nafsil amri. Memasukkan seseorang yang mukallaf, memasukkan kepala zakarnya yang asli, yang bersambung, atau sekedar dari kepala zakar orang yang tidak memiliki kepala zakar, dimasukkan di mana? Fi farjin wadihin limuharramin, di kemaluan yang jelas, kemaluan perempuan yang diharamkan. Inilah yang disebut dengan perzinahan. Jadi manakala ada seorang pria, seorang laki-laki tidak dengan nikah secara syara, secara agama, kemudian sudah masuk kepala zakarnya di kemaluan seorang perempuan, ini sudah disebut dengan perzinahan. Apabila ada orang yang menghalalkan perzinahan, dan perzinahan ini sudah diijma'kan oleh semua ulama, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum, maka dalam hukum agama orang tersebut sudah melakukan sebuah sifat yang disebut dengan riddah, orangnya disebut dengan murtad. Contoh yang kedua apalagi? Wal-liwati, apabila ada orang yang menghalalkan liwat. Liwat ini diharamkan ijma' ulama. Apa yang disebut dengan liwat? Orangnya disebut dengan al-luti. Orang yang melakukan perbuatan liwat disebut dengan al-luti. Apa yang disebut dengan liwat dalam hukum agama? Maka pengarang dalam kitab yang lain, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, wa huwa al-wat'u fi duburiz zakari walau 'abdahu aw fi duburil untha. Memasukkan kemaluan laki-laki, di dubur laki-laki sekalipun hambanya, atau di dubur seorang perempuan. Ini disebut dengan liwat. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam hukum agama, dan haramnya diijma'kan oleh para ulama, disepakati oleh para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Homoseksual atau laki-laki memasukkan kemaluannya di dubur perempuan, ini pun disebut dengan liwat. Manakala ada orang yang menghalalkan liwat,
artinya menghalalkan sesuatu yang diharamkan, haramnya ijma ulama, haramnya diijma'kan oleh para ulama, disepakati oleh semua ulama, maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orangnya disebut dengan murtad. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, wal qatli, membunuh, wal wassariqati, mencuri, wal ghasbi, atau merampas. Jadi manakala ada orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh ijma ulama, maka dihukumkan orang tersebut sudah melakukan satu sifat riddah, orangnya disebut dengan murtad. Atau yang ketiga, para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, au harrama halalan kadzalika ay bil ijma'i ma'luman minad dini bid darurati. Atau ada orang yang mengharamkan sesuatu yang halal, yang halalnya sama, diijma'kan oleh para ulama, semua sepakat halal hukumnya. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum semua sepakat ini merupakan satu perbuatan halal. Manakala ada orang yang mengharamkannya, mengharamkan satu perbuatan yang halal, yang halalnya diijma'kan oleh para ulama, ma'luman minad dini bid darurah, diketahui dari agama dengan ad-darurah, tadi sama, tidak butuh untuk menetapkannya dengan dalil, karena hal ini sudah diketahui oleh orang yang berilmu atau orang yang awam. Contohnya apa? Kal bai'i, seperti jual beli, wan nikahi, seperti pernikahan. Ada orang yang mengharamkan pernikahan. Pernikahan ini merupakan sesuatu yang halal, halalnya diijma'kan oleh para ulama, maka ini orang sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan ar-riddah, orangnya disebut dengan murtad. Au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalika. Atau yang berikutnya, ada orang yang meniadakan kewajiban yang diijma'kan oleh para ulama. Wajibnya wajib ijma', disepakati oleh semua ulama, kemudian dia tiadakan. Contohnya apa? Kas-shalawatil khamsi. Ada orang yang bilang salat yang 5 waktu tidak wajib untuk saya, bahkan dia meyakini demikian. Au sajdatin minha, atau satu sujud dari salat tersebut. Waz zakati, dan zakat. Ada orang bilang zakat tidak wajib untuk saya, dia telah meniadakan sesuatu yang wajib hukumnya, wajibnya wajib diijma'kan oleh para ulama. Atau wasaumi, ada orang yang meniadakan kewajiban puasa Ramadan. Yang disebut dengan as-saum, puasa adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i minas sumuhi ilal ghurubi ma'an niyati fi kulli lailatin. As-saum adalah menahan diri dari makan, dari minum, dari merokok, dari berjima. Dari kapan mulainya ditahan semuanya itu? Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak melakukan jima. Minas subuhi ilal ghurubi, dari subuh sampai terbenam matahari.
Tapi dalam madhab kita ma'an niyati fi kulli lailatin. Dalam madhab yang kita ikuti, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, niatnya wajib diinapkan setiap malam. Selama belum subuh masih diperbolehkan untuk niat. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa kalimat yang kita ucapkan setelah membaca doa witir bersama-sama, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, tidak dibaca ramadhana. Ulama-ulama kita telah menjelaskan dalam kitab-kitab para ulama kita, di antaranya ulama Indonesia Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dalam kitab beliau Nihayatuz Zain, beliau mengatakan bahwasanya kalimat Ramadan diidofahkan kepada kalimat yang setelahnya. Jadi cara bacanya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Tidak dibaca dengan kalimat ramadhana hadhihi sanati, tidak dibaca dengan kalimat ramadhana hadhihi sanata. Yang benar, keterangan jelas dari para ulama. Tadi di antaranya keterangan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab beliau Nihayatuz Zain. Beliau mengatakan kalimat Ramadan diidofahkan kepada kalimat yang setelahnya. Cara bacanya bagaimana? Baca bersama-sama, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa harus dibaca demikian? Diidofahkan kalimat Ramadan dengan kalimat yang setelahnya. Ini berpengaruh dari segi artinya. Manakala kita membaca dengan kalimat tadi, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, maka maknanya aku berpuasa esok hari Ramadan tahun ini. Jelas Ramadan tahun ini. Tetapi manakala ada orang yang membaca dengan kalimat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati atau ramadhana hadhihi sanata, maka tidak jelas Ramadan tahun kapan. Oleh karena itu ulama menjelaskan sekali lagi, dibacanya dengan kalimat yang seperti saya sebutkan tadi. Baca bersama-sama, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekali lagi, ini bukan niat. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ini disebut dengan at-talaffuz bin niyah. Artinya apa? Mengucapkan niat. Bagaimana hukumnya? At-talaffuz bin niyah hukumnya sunnah. Mengucapkan niat dalam madhab kita bersama, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, hukumnya sunnah. Yang wajib niat di mana? An-niyatu mahalluhal qalbu. Niat tempatnya di hati. Jadi antum jangan lupa setelah membaca bersama-sama, melafazkan niat, membaca bersama-sama niat dengan jamaah semua. Tolong diingatkan jamaah, Bapak Ibu, ini bukan niat dalam madhab kita, tetapi ini disebut dengan at-talaffuz bin niyah, mengucapkan niat. Hukumnya sunnah. Bapak Ibu tolong masukkan di hati Bapak Ibu minimal kalimatnya, aku niat puasa Ramadan. Jadi setelah niat dibaca bersama-sama, ingatkan kita kepada para jamaah semua, para jamaah Bapak Ibu sekalian, niatnya tolong masukkan dalam hati. Minimal tadi kalimatnya,
aku niat puasa Ramadan. Jadi para jamaah sekalian, apabila ada orang yang meniadakan kewajiban puasa Ramadan, puasa Ramadan ini merupakan wajibnya diijma'kan oleh para ulama, maka dihukumkan orang tersebut sudah melakukan sebuah sifat yang disebut dengan ar-riddah, orang yang disebut dengan al-murtad. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.